Tidak laku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Jadi siapa yang kuat berdakwah 950 tahun? Kita dakwah sedikit aja kita orang udah. Coba kalau saya aja dakwah terus ada orang main HP depan saya jengkel. Ini bukan cuma main HP begini, tutup telinga, ini kemudian ngejek, kemudian sabar. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah dia tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kalau kita terapkan sekarang musibah pandemi. Yang wajib kita bersabar. Kita enggak apa ini pandemi, enggak hilang-hilang. Itu namanya kita enggak bersabar. Tidak bisa menahan lisan. Sabar itu artinya habs itu menahan. Tidak bisa menahan lisan kita untuk mencela apa yang terjadi. Ya, semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita menghadapi pandemi, kemudian usaha kolaps, kita marah-marah banting sana banting sini, itu berarti kita sudah tidak bersabar, kita jatuh pada derajat haram. Pada derajat haram. Tapi siapakah yang mampu untuk ridho dan bersyukur? Di antara kisah yang menarik, ya. Setelah saya merenungkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah contoh alaihissalam, ya. Contoh sabar dan syukur. Nabi Nuh alaihissalam disifati sabar dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut Allah buka dengan ayatnya Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana di antara mereka iman yang benar dan Allah tahu di mana iman mereka yang salah. Jadi disebut dengan surat Al-Ankabut kata para ulama ayat surat ujian. Surat yang menjelaskan ujian-ujian yang menimpa. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di antara ujian yang Allah berikanlah kepada Nabi Nuh. Ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun dan ini butuh kesabaran luar biasa. Ya, dalam surat Al-Ankabut 29. Kisah Nuh, ya, kesabaran Nuh. Apa kesabaran Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Dakwah 950 tahun. Tahukah antum berapa yang beriman 950 tahun? Yang beriman cuma 80 orang. Hanya 80 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada beriman ke dia kecuali cuma sedikit. Kemudian apa? Istrinya kafir. Terus lagi apa? Anaknya kafir. Ujian demi ujian, anaknya mati di depan mata dia. Sementara ngeyel dikasih tahu, "Ya bunayya arkam ma'ana, ayo naik." Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wah, Nuh, saya tidak akan ikut kau. Saya akan naik ke puncak gunung akan selamat. Ya, didakwai oleh Nabi Nuh tapi kafir. Kemudian apa? Kaumnya suka menghina. Kaumnya menghina. Selalu menghina. Menghina Nuh. Sikap mereka Allah sebutkan dalam kisah Nabi dalam surat Nuh. Ya, wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabihim wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku mendakwahi mereka agar engkau ampuni mereka ya Allah, ja'alu asabihim fi mereka taruh jari mereka di telinga mereka, tidak mau dengar aku ngomong apa. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup wajah mereka dengan kain, tidak mau melihatku. Kurang ajar ini. Dan itu bukan berlaku setiap cuma sebentar. Kata Nabi Nuh, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Aku dakwahi kaumku setiap hari, pagi dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur. Jadi siapa yang kuat berdakwah 950 tahun? Kita dakwah sedikit aja kita orang udah. Coba kalau saya aja dakwah terus ada orang main HP depan saya jengkel. Ini bukan cuma main HP begini, tutup telinga, ini kemudian ngejek, kemudian Nuh sabar. Tetapi yang menakjubkan dalam surat Al-Isra, ya. Di ayat pertama Allah mensifati Nuh dengan innahu kana 'abdan syakura. Kata Allah innahu kana 'abdan syakura. Ini yang saya ajak kita merenungkan di sini. Bagaimana Allah mensifati dia dengan pandai bersyukur di tengah ujian yang luar biasa. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur.
ini. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura ya. Dalam surat Al-Isra. Ya, innahu kana, sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Disebutkan oleh tafsir, yaitu dia pandai bersyukur. Kalau Nuh makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia pakai baju dia mengucapkan alhamdulillah. Selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Oleh karenanya pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang datang minta syafaat, mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa sammaka Allahu 'abdan syakura." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah kirim ke atas muka bumi. Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Saya dalam benak saya, seandainya Nuh dikatakan saburon, hamba yang pandai bersabar, maka tepat. Ya, tapi subhanallah ternyata Allah menamakan dia pandai bersyukur. Artinya di tengah musibah yang dia hadapi dengan ujian yang berat, dia adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.